Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak sekalian, terutama teman-teman guru-guru SMK dan terkhusus lagi teman-teman tim kurikulum di masing-masing SMK. Saat ini kita dalam persiapan memasuki tahun ajaran baru 2024-2025. Tentu dalam menghadapi tahun ajaran baru ini, serangkaian persiapan Ibu Bapak sedang atau mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, terutama teman-teman tim kurikulum, menyikapi persiapan tahun ajaran ini. Hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah diskusi yang banyak kita lakukan di media-media sosial menyangkut penetapan mata pelajaran pilihan, yang mana dalam struktur kurikulum yang telah menggunakan kurikulum Merdeka pada kelas 11 dan kelas 12, dalam struktur tersebut kita harus menetapkan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini nantinya akan menjadi wajib dipilih oleh peserta didik. Tentu pertanyaannya adalah, bagaimana kita menetapkan mata pelajaran pilihan ini? Di dalam panduan yang ada, kalau Ibu Bapak membaca ketentuan yang ada sehubungan dengan regulasi kurikulum Merdeka, maka ada beberapa pilihan yang memungkinkan kita tetapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah menetapkan mata pelajaran pilihan untuk memperkuat materi pada konsentrasi kalian yang ada. Karena Ibu Bapak maknai, di kelas 10 SMK kita menetapkan program kalian. Kemudian di kelas 11 kita akan menetapkan konsentrasi kalian berdasarkan spektrum SMK yang tentu Ibu Bapak juga sudah maknai. Jadi yang pertama adalah menetapkan mata pelajaran pilihan untuk memperkuat konsentrasi kalian. Yang kedua adalah menetapkan mata pelajaran pilihan lintas konsentrasi kalian. Misalnya dalam program kalian pemasaran, ketika kelas 11 konsentrasi kaliannya itu kan ada dua. Boleh memilih bisnis retail ataupun bisnis digital. Bagi anak-anak yang di bisnis retail, tentu memungkinkan untuk memperkuat konsentrasi kaliannya dengan materi-materi yang terkait dengan bisnis digital. Maupun sebaliknya, dan ini juga terjadi pada konsentrasi kalian lain pada masing-masing program kalian. Yang ketiga, kita dapat menetapkan mata pelajaran pilihan berdasarkan penguatan bahasa asing pada peserta didik kita. Tentu bahasa asing yang dimaksud adalah selain bahasa Inggris. Boleh jadi teman-teman sekalian di sekolahnya ada guru P3K yang ditempatkan dan memiliki spesifikasi pada pelajaran-pelajaran bahasa asing pilihan, misalnya bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah bagaimana prosedurnya. Jadi prosedur untuk menetapkan itu tentu Ibu Bapak pertama adalah melakukan inventarisasi terhadap sumber daya yang ada di sekolah, terutama sumber daya pengajarnya. Tentu bersamaan pula kita memaknai sumber daya lain yang menunjang pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran pilihan tersebut. Setelah kita berembuk dan tentu berdasarkan keputusan kepala sekolah nanti akan ditetapkan sejumlah mata pelajaran sebagai mata pelajaran pilihan. Maka langkah kedua adalah kita menginformasikan atau mensosialisasikan kepada peserta didik mengenai jumlah mata pelajaran pilihan yang kita akan tawarkan ke mereka beserta jumlah rombel yang tersedia. Kenapa jumlah rombel yang tersedia perlu kita pertimbangkan? Karena ini tadi menyangkut sumber daya yang ada. Pada hakikatnya memang mata pelajaran pilihan adalah bakat, minat, dan keinginan peserta didik untuk mereka dalami. Tapi kita kan dibatasi oleh sumber daya yang ada. Sehingga tentu pada saat sosialisasi kita menyampaikan bagi peserta didik yang tertarik untuk mata pelajaran pilihan A, pilihan B, pilihan C, silakan. Tetapi ketika satu rombel atau dua rombel yang kita telah tetapkan sudah penuh, maka secara otomatis peserta didik yang lain akan harus memilih mata pelajaran pilihan selain yang sudah
terpenuhi tersebut. Setelah setiap peserta didik melakukan pemilihan, tentu kita akan melihat ya konstruksi dari berapa kelas yang kita sudah miliki tersebut. Kemudian kita akan lalu menjadwalkan. Tentu penjadwalannya diserahkan kepada masing-masing sekolah berdasarkan kondisi yang ada. Ya, boleh jadi ada sekolah menetapkan pada hari tertentu bersamaan mata pelajaran pilihan itu bergerak, boleh jadi juga tidak. Ini sangat bergantung pada kondisi masing-masing sekolah itu apa sekalian. Sehingga jika itu sudah terlaksana, maka mulailah kita menjalankan mata pelajaran pilihan tersebut dengan ketentuan diingatkan kembali kepada peserta didik, mata pelajaran pilihan wajib mereka pilih karena bagian daripada struktur kurikulum dan akan menjadi bagian dari pelaporan yang akan muncul pada rapor akademik atau rapor mata pelajaran intrakurikulum mereka. Semoga informasi ini bermanfaat di Bapak sekalian dan memperjelas bahwa pemilihan mata pelajaran pilihan di SMK tentu berbeda dengan pemilihan mata pelajaran pilihan yang ada di SMA. Kondisinya berbeda dan spesifikasinya berbeda. Demikian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.